Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab tentang pengendalian kerahasiaan privasi. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama, Rivolino Cesio NPM 126, Anang Nurlistiono NPM 141, kemudian Arif Putra NPM 146, dan yang terakhir Rifki Izulhaq NPM 203. Pembahasan berikut meliputi dua prinsip lain dari keandalan sistem dan Trust Service Framework, yaitu menjaga kerahasiaan kekayaan intelektual sebagai organisasi dan menjaga privasi informasi pribadi yang dikumpulkan dari pelanggan, pegawai, pemasok, dan rekan bisnis. Selanjutnya, menjaga kerahasiaan. 4 tindakan dasar yang harus dilakukan untuk menjaga kerahasiaan atas informasi sensitif. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengklarifikasi informasi yang dilindungi. Yang kedua, mengenkripsi informasi. Dan yang ketiga, mengendalikan akses dan informasi atas informasi. Dan yang terakhir, melatih para pegawai untuk menangani informasi secara tepat. Next. Selanjutnya, melindungi kerahasiaan dengan enkripsi. Enkripsi adalah alat yang sangat penting dan efektif untuk melindungi kerahasiaan. Ia adalah salah satu-satunya cara untuk melindungi informasi dalam lalu lintasnya melalui internet. Enkripsi juga merupakan bagian yang diperlukan dari defense in depth untuk melindungi informasi yang disimpan dalam situs atau di dalam sebuah cloud public. Next. Selanjutnya, mengendalikan akses atas informasi. Yang terdapat 3 cara. Yang pertama, informasi right management, yang adalah perangkat lunak yang menawarkan kemampuan tidak hanya untuk membatasi akses terhadap file atau dokumen tertentu, tetapi juga merinci tindakan-tindakan individu yang diberi akses terhadap sumber daya tersebut agar dapat melakukannya. Beberapa perangkat lunak ARM bahkan memiliki kemampuan untuk membatasi keistimewaan akses untuk periode waktu tertentu dan menghapus file yang dilindungi dari jarak jauh. Kemudian yang kedua, data loss prevention atau DLP, yaitu perangkat lunak yang bekerja seperti program antivirus secara terbalik, mengeblok pesan-pesan keluar yang mengandung kata-kata atau frasa-frasa kunci yang terkait dengan kekayaan intelektual atau data sensitif lain yang ingin dilindungi organisasi. Kemudian yang terakhir, digital watermark, yaitu kode yang terlekat dalam dokumen yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mengidentifikasi informasi rahasia yang telah diungkapkan. Next. Selanjutnya, pelatihan. Pelatihan adalah pengendalian yang paling penting untuk melindungi kerahasiaan. Para pegawai harus mengetahui jenis informasi yang dapat mereka bagikan dengan orang luar dan jenis informasi yang perlu dilindungi. Next slide. Nah, di sini ada privasi. Nah, privasi ini adalah erat kaitannya dengan prinsip kerahasiaan. Perbedaan utamanya yaitu ia lebih fokus pada perlindungan informasi pribadi mengenai pelanggan, pegawai, pemasok, atau rekan bisnis daripada data keorganisasian. Nanti sebab privasi ini ada pengendalian privasi. Jadi data masking, sebuah program yang melindungi privasi dengan mengganti informasi dengan nilai-nilai palsu. Nah, setelah pengendalian privasi, di sini juga ada permasalahan privasi atau spam. Email yang tidak diinginkan yang mengandung baik periklanan maupun konten serangan. Jadi, organisasi harus mengikuti panduan Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography
end marketing atau yang kalau disingkat spam. Atau risiko sanksinya ketentuan utamanya meliputi yang pertama, identitas pengirim harus ditampilkan dengan jelas di header pesan. Field subject pada header harus mengidentifikasikan dengan jelas pesan sebagai contoh periklanan atau permintaan. Yang ketiga, bagian isi pesan harus menyediakan penerima dengan sebuah tautan aktif yang dapat digunakan untuk memilih keluar dari email di masa depan. Yang keempat, bagian isi pesan harus menyertakan alamat pos pengirim yang valid. Yang kelima, organisasi tidak boleh mengirim email komersial ke alamat-alamat yang diperoleh secara acak dan tidak boleh membuat situs yang didesain untuk mengambil alamat email dari calon pelanggan. Ini pencurian identitas atau identity theft, mengasumsikan identitas seseorang, biasanya untuk keuntungan ekonomi. Jadi, pihak peretas ini terkadang akan merugikan seseorang yang diretas datanya dan menguntungkan seseorang yang meretas datanya tersebut. Lanjut, sekarang ke regulasi privasi dan prinsip-prinsip privasi yang diterima secara umum. Jadi di sini ada 10 praktik terbaik yang diakui secara internasional untuk melindungi privasi informasi pribadi para pelanggan. Jadi di sini ada manajemen. Jadi organisasi itu perlu membuat satu set prosedur dan kebijakan untuk melindungi privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan dari para pelanggan, begitu pula dengan informasi tentang pelanggan mereka. Yang kedua, pemberitahuan. Organisasi harus memberikan pemberitahuan tentang kebijakan dan praktik privasinya pada saat atau sebelum organisasi tersebut mengumpulkan informasi pribadi dari para pelanggan atau sesegera sesudahnya. Yang ketiga, pilihan persetujuan. Jadi organisasi harus menjelaskan pilihan-pilihan yang disediakan kepada para individu serta mendapatkan persetujuannya sebelum mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi mereka. Yang keempat, pengumpulan organisasi. Jadi organisasi hanya boleh mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Lanjut ke penggunaan dan retensi. Organisasi harus menggunakan informasi pribadi para pelanggan hanya dengan cara yang dideskripsikan pada kebijakan privasi yang dinyatakan dan menyimpan informasi tersebut hanya selama informasi tersebut diperlukan untuk memenuhi tujuan bisnis yang sah. Yang keenam, akses. Organisasi harus memberikan individu dengan kemampuan mengakses, meninjau, memperbaiki, dan menghapus informasi pribadi yang tersimpan mengenai mereka. Yang ketujuh, pengungkapan kepada pihak yang ketiga. Organisasi harus mengungkapkan informasi pribadi pelanggannya hanya untuk situasi dan cara yang sesuai dengan kebijakan privasi organisasi, serta hanya kepada pihak ketiga yang menyediakan tingkatan organisasi perlindungan privasi yang sama, sebagaimana organisasi sebelumnya yang mengumpulkan informasi tersebut. Yang kedelapan, keamanan. Organisasi harus mengambil langkah-langkah rasional untuk melindungi informasi pribadi para pelanggannya dari kehilangan atau pengungkapan yang tak terotorisasi. Yang kesembilan, kualitas. Organisasi harus menjaga integritas informasi pribadi pelanggannya dan menggunakan prosedur yang memastikan informasi tersebut akurat secara wajar. Yang ke-10, pengawasan dan penegakan. Organisasi harus menugaskan satu pegawai atau lebih guna bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan privasi yang dinyatakan. Next slide. Yang selanjutnya ada enkripsi. Enkripsi adalah sebuah pengendalian preventif yang digunakan untuk melindungi baik kerahasiaan maupun privasi.
Enkripsi juga melindungi data saat berjalan melalui internet dan juga menyediakan sebuah tembok batas terakhir yang harus dilalui oleh seorang penyusup yang telah mendapatkan akses tak terotorisasi atas informasi yang disimpan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, proses tersebut adalah proses enkripsi di mana proses tersebut mentransformasikan teks normal yang disebut plain text ke dalam raban yang tidak dapat dibaca yang disebut ciphertext. Di dalam proses tersebut ada proses yang dinamakan dekripsi. Proses tersebut adalah proses membalik atau mengubah ciphertext kembali ke dalam plain text. Pada proses ini menunjukkan bahwa baik enkripsi maupun dekripsi melibatkan penggunaan sebuah kunci dan algoritma. Komputer mempresentasikan baik plain text maupun ciphertext sebagai sebuah seri bilangan biner. Kunci enkripsi dan dekripsi juga merupakan rangkaian bilangan biner. Sedangkan algoritma adalah formula yang menggunakan kunci untuk mengubah plain text menjadi ciphertext yang disebut sebagai proses enkripsi atau ciphertext kembali menjadi plain text atau disebut sebagai proses dekripsi. Kebanyakan dokumen tidak lebih panjang dari kunci, sehingga proses enkripsi dimulai dengan membagi plain text ke dalam blok-blok. Masing-masing blok panjangnya sama dengan kunci. Kemudian, algoritma diaplikasikan ke kunci dan masing-masing blok plain text. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan enkripsi. Ada 3 faktor penting yang mempengaruhi kekuatan sebuah enkripsi. Yang pertama ada panjang kunci. Kunci yang lebih panjang memberikan enkripsi yang lebih kuat dengan mengurangi jumlah blok-blok berulang pada ciphertext. Hal tersebut menjadikan lebih sulit untuk menunjukkan pola-pola ciphertext yang merefleksikan pola-pola plaintext asli. Sebagai contoh, sebuah kunci 24 bit mengenkripsikan plaintext di dalam blok-blok 24 bit. Dalam bahasa Inggris, 8 bit merepresentasikan masing-masing huruf. Dengan demikian, sebuah kunci 24 bit mengenkripsikan plaintext bahasa Inggris dalam potongan 3 huruf. Hal ini mempermudah penggunaan informasi terkait frekuensi kata relatif seperti fakta bahwa the adalah salah satu dari kata dengan 3 huruf yang paling umum dalam bahasa Inggris. Untuk menebak bahwa pola berulang yang paling umum dari 24 bit, ciphertext kemungkinan menunjukkan kata bahasa Inggris the dan memproses untuk merusak enkripsi. Itulah mengapa sebagian besar kunci enkripsi setidaknya sepanjang 256 bit atau setara dengan 42 huruf bahasa Inggris dan seringkali adalah 1024 bit atau lebih panjang lagi. Lalu untuk faktor yang kedua ada faktor algoritma enkripsi. Jenis algoritma yang digunakan untuk mengombinasikan kunci dan plaintext adalah sangat penting. Sebuah algoritma kuat yang rumit bukannya tidak mungkin untuk dirusak dengan menggunakan teknik penebakan paksaan brutal. Kerahasiaan tidak diperlukan untuk kekuatan. Tentu saja, prosedur-prosedur yang digunakan oleh sebagian besar algoritma enkripsi yang dapat diterima dan digunakan secara luas tersedia secara publik. Kekuatan bukannya dikarenakan kerahasiaan prosedurnya, tetapi fakta bahwa algoritma tersebut telah diuji secara seksama dan didemonstrasikan untuk menahan serangan penembakan paksaan brutal. Oleh karena itu, organisasi seharusnya tidak berupaya untuk menciptakan algoritma enkripsi rahasia, tetapi seharusnya membeli atau membuat produk yang menggunakan algoritma standar yang diterima secara luas dengan kekuatan yang telah diuji. Lalu, untuk faktor yang ketiga, yakni faktor kebijakan untuk mengolah kunci kriptografi. Manajemen kunci kriptografi sering kali merupakan aspek yang paling rentan dalam sistem enkripsi. Tidak masalah seberapa panjang kunci atau seberapa kuat sebuah algoritma enkripsi, jika kunci telah dicuri, enkripsi dapat dirusak dengan mudah. Oleh karena itu, kunci kriptografi harus disimpan secara aman dan dilindungi dengan pengendalian akses yang kuat. Praktik-praktik terbaik untuk melindungi kunci kriptografi yang pertama, tidak menyimpan kunci kriptografi di dalam sebuah browser atau file yang dapat diakses oleh pengguna lain dari sistem tersebut. Dan yang kedua, ada menggunakan sebuah frasa sandi yang kuat dan panjang untuk melindungi kunci. Organisasi juga memerlukan kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memberikan
dan menarik kembali kunci. Kunci hanya boleh diberikan kepada para pegawai yang menangani data sensitif sehingga perlu kewenangan untuk mengenkripsinya. Penting pula secara cepat menarik kembali atau membatalkan kunci ketika seorang pegawai berhenti bekerja atau ketika terdapat alasan untuk percaya bahwa kunci telah dibahayakan dan memberitahukan kepada siapa saja yang bergantung pada kunci-kunci tersebut bahwa kunci itu tidak lagi valid. Jenis-jenis sistem enkripsi. Ada dua jenis sistem enkripsi. Yang pertama, sistem enkripsi simetris atau symmetric encryption system yang menggunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendekripsi. Lalu yang kedua ada sistem enkripsi asimetris atau asymmetric encryption system yang menggunakan dua kunci. Satu kunci disebut kunci publik atau public key yang didistribusikan secara luas dan tersedia untuk siapapun. Dan kunci lainnya disebut dengan kunci privat atau private key yang dirahasiakan dan diketahui hanya pemilik dari sepasang kunci tersebut. Baik kunci publik dan privat dapat digunakan untuk menenkripsi, tetapi hanya satu kunci yang dapat mendeskripsi ciphertext. Pada dua jenis sistem enkripsi, hilang atau dicurinya kunci enkripsi merupakan ancaman besar. Jika kunci hilang, informasi yang dienkripsi tidak dapat dipulihkan. Salah satu solusi untuk ancaman ini adalah menggunakan perangkat lunak enkripsi yang menciptakan sebuah kunci utama built-in yang dapat digunakan untuk mendekripsi apa saja yang dienkripsi oleh perangkat lunak tersebut. Alternatifnya adalah sebuah proses yang disebut key escrow, proses yang melibatkan pembuatan salinan dari seluruh kunci enkripsi yang digunakan oleh para pegawai dan menyimpan salinan tersebut dengan aman. Pencurian enkripsi menghilangkan nilai enkripsi. Dalam sistem simetris, jika kunci rahasia yang dibagikan telah dicuri, penyerang dapat mengakses segala informasi yang dienkripsi olehnya. Dalam sistem asimetris, kunci publik dimaksudkan untuk didistribusikan secara luas, tetapi kunci privat harus disimpan dengan aman. Jika kunci privat Anda diketahui oleh seorang penyerang, maka penyerang tidak hanya dapat mendekripsi seluruh informasi yang dikirim kepada Anda oleh orang lain yang mengenkripsi informasi tersebut dengan kunci publik Anda, tetapi penyerang juga dapat menggunakan kunci privat Anda untuk mengaku sebagai Anda. Enkripsi simetris jauh lebih cepat daripada enkripsi asimetris, tetapi ia memiliki dua masalah besar. Yang pertama, kedua pihak, pengirim maupun penerima, perlu mengetahui kunci rahasia yang dibagikan. Artinya, kedua pihak perlu memiliki beberapa metode untuk mempertukarkan kunci dengan aman yang kemudian akan digunakan baik untuk mengenkripsi maupun mendekripsi. Namun masalah itu dapat diselesaikan oleh sistem enkripsi asimetris. Tidak jadi masalah siapa yang mengetahui kunci publik karena segala teks yang dienkripsi dengan kunci publik hanya dapat didekripsi dengan menggunakan kunci privat yang sesuai. Oleh karena itu, kunci publik dapat didistribusikan melalui email atau bahkan diposkan ke sebuah situs sehingga siapapun yang menginginkannya dapat mengirimkan informasi terenkripsi ke pemilik kunci publik tersebut. Selain itu, sejumlah pihak dapat menggunakan kunci publik yang sama untuk mengirimkan pesan-pesan terenkripsi karena hanya pemilik kunci privat terkait yang dapat mendekripsikan pesan. Utama dari sistem enkripsi asimetris adalah kecepatannya. Enkripsi asimetris jauh lebih lamban daripada enkripsi simetris, membuatnya tidak praktis untuk digunakan dalam pertukaran jumlah yang data yang besar melalui internet. Selanjutnya ada hashing. Hashing adalah proses mengubah plaintext dengan segala ukuran dan menciptakan sebuah kode singkat yang disebut hash. Hashing berbeda dari enkripsi dalam dua aspek penting. Yang pertama, enkripsi selalu menghasilkan ciphertext dengan ukuran yang sama dengan plaintext asli. Tetapi, hashing selalu menghasilkan hash yang panjangnya tetap tanpa melihat ukuran plaintext asli. Perbedaan keduanya adalah teks yang dienkripsi dapat didekripsi, tetapi sebuah hash tidak mungkin diubah kembali menjadi
plaintext asli. Oleh karena itu, mengirimkan sebuah hash kepada seseorang bukanlah sebuah cara untuk melindungi kerahasiaan atau privasi karena penerima tidak pernah dapat memulihkan segala informasi dari hash. Meski demikian, ada properti yang penting dari algoritma hashing yang berguna untuk mengirimkan hash dari sebuah dokumen ke pihak lain bersama dengan dokumen asli tersebut. Algoritma hashing menggunakan sistem bit plaintext untuk menghitung nilai hash, mengubah skala karakter pada dokumen yang dikenai hash seperti mengganti, menambahkan atau menghapuskan sebuah spasi, atau mengubah dari huruf besar ke huruf kecil akan menghasilkan nilai hash yang berbeda. Properti dari algoritma hashing ini menyediakan sebuah cara untuk menguji integritas sebuah dokumen dan memverifikasi salinan ganda dari sebuah dokumen. Masing-masing disimpan dalam sebuah perangkat yang berbeda. Salinan dokumen tersebut identik jika setiap salinan dijalankan melalui algoritma hashing yang sama dan hash yang dihasilkan juga sama, maka dua salinan tersebut identik. Jika dua hash tersebut berbeda, maka salah satu dari salinan telah diubah. Kemampuan untuk memverifikasi integritas ini memainkan sebuah peran penting dalam penciptaan tanda tangan yang terikat secara legal atau hukum. Selanjutnya ada tanda tangan digital. Tanda tangan digital adalah sebuah hash yang dienkripsi dengan kunci privat milik pembuat hash. Lalu non-repudiation ini adalah menciptakan persetujuan yang terikat secara hukum yang tidak dapat ditolak secara unilateral oleh kedua pihak. Pokok penting untuk transaksi bisnis ini selalu non-repudiation atau bagaimana agar menciptakan persetujuan yang terikat secara hukum yang tidak dapat ditolak secara unilateral oleh kedua pihak. Secara tradisional, hal tersebut dapat dilakukan melalui penandatanganan kontrak dan dokumen lain secara fisik. Dalam kasus perselisihan, para pakar dapat memeriksa tanda tangan untuk memastikan keasliannya. Namun, saat ini banyak transaksi bisnis terjadi secara digital dengan menggunakan internet. Bagaimana bisnis dapat memperoleh tingkat penjaminan yang sama atas keabsahan transaksi digital dengan sebuah dokumen yang tertandatangani seperti halnya transaksi yang berbasis kertas? Jawabannya adalah menggunakan baik hashing maupun enkripsi asimetris untuk menciptakan tanda tangan yang terikat secara legal atau hukum. Selanjutnya ada sertifikat digital dan infrastruktur kunci publik. Biasanya, Anda mendapatkan kunci publik pihak lain dengan mengunjungi situsnya, di mana browser Anda secara otomatis akan mengekstrak kunci publik dari sertifikat digital situs tersebut. Anda dapat memeriksa secara manual isi dari sertifikat digital sebuah situs dengan mengklik ganda pada ikon kunci yang muncul di jendela browser Anda ketika Anda mengunjungi sebuah situs. Sertifikat digital adalah dokumen elektronik yang mengandung kunci publik milik entitas dan menerangkan identitas pemilik kunci publik tersebut. Oleh karena itu, fungsi sertifikat digital seperti ekuivalen digital dari SIM atau paspor, seperti paspor dan SIM yang diterbitkan oleh pihak independen yang terpercaya atau pemerintah, dan menggunakan mekanisme hologram serta watermark yang membuktikan keasliannya. Sertifikat digital juga diterbitkan oleh sebuah organisasi yang disebut dengan otoritas sertifikat dan mengandung tanda tangan digital otoritas sertifikat di dalamnya untuk membuktikan keasliannya. Otoritas sertifikat komersial seperti VeriSign yang biasanya menerbitkan sertifikat digital yang ditujukan untuk pengguna e-business. Otoritas sertifikat memungut biaya untuk menerbitkan sepasang kunci publik dan privat serta mengumpulkan bukti untuk memverifikasi identitas yang diklaim dari orang atau organisasi yang membeli kunci dan sertifikat digital terkait. Selanjutnya ada Virtual Private Network atau VPN. Guna melindungi kerahasiaan dan privasi, informasi harus
mengenkripsi tidak hanya di dalam sebuah sistem, tetapi juga ketika ia sedang dalam perjalanan melalui internet. Seperti yang ditunjukkan figur 9/5, mengenkripsi informasi saat informasi melintasi internet akan menciptakan sebuah virtual private network atau VPN. Dinamakan demikian karena ia menyediakan fungsionalitas sebuah jaringan aman yang dimiliki secara privat, tanpa biaya lini telepon yang dibebankan dan perlengkapan komunikasi lainnya. Penggunaan perangkat lunak VPN untuk mengenkripsi informasi saat informasi tersebut sedang dalam perjalanan melalui internet tampaknya akan menciptakan saluran-saluran komunikasi privat, seringkali disebut dengan tunel, yang dapat diakses hanya oleh pihak-pihak yang memiliki kunci enkripsi dan deskripsi yang sesuai. Selain itu, VPN juga menyertakan pengendalian untuk mengautentikasi pihak-pihak yang mempertukarkan informasi dan menciptakan sebuah jejak audit pertukaran tersebut. Oleh karena itu, VPN memastikan bahwa informasi sensitif dipertukarkan secara aman dan dengan cara yang dapat memberikan bukti autentiknya. Demikian adalah presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.